Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, saya Dr. Anggi, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dokter kandungan dan kebidanan di RSIA Kusuma Praja, Semarang. Nah Mams, pada kali ini saya akan sharing nih tentang nutrisi pada ibu hamil dan menyusui. Kenapa nutrisi penting untuk kita bicarakan? Karena kita sebagai wanita telah diberikan cetak biru genetika yang luar biasa hebatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang ketika didukung oleh nutrisi yang tepat dan juga sempurna, maka akan menghasilkan generasi keturunan yang berkualitas. Nah Mams, sekarang coba kita sharing ya tentang nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan menyusui. Mams semua pasti tahu bahwa kita membutuhkan nutrisi berupa makro dan mikronutrien. Untuk makronutrien, kita sudah tahu bersama bahwa ada komponen yang bernama karbohidrat, yang kedua adalah protein, dan yang ketiga adalah lemak secara garis besar ya Mams. Nah, untuk karbohidrat, apa saja sumber karbohidrat? Karbohidrat itu bisa berupa nasi, kemudian produk gandum seperti roti atau mie, spaghetti, kemudian ada produk umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, dan masih banyak yang lainnya. Jadi karbohidrat itu tidak hanya nasi ya Mams. Kemudian yang kedua adalah protein. Nah, protein ini tidak hanya protein hewani tapi juga nabati. Untuk protein hewani ada berupa telur, kemudian ada juga daging ya, daging ayam, daging unggas, kemudian daging sapi, daging kambing, dan juga tak lupa ikan. Untuk protein nabati kita juga tahu bisa bersumber dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, yang bisa kita jumpai produknya adalah tahu dan tempe. Kemudian juga kacang-kacangan lain seperti almond, itu juga bisa menjadi sumber dari protein nabati. Dan yang ketiga adalah lemak. Nah, lemak ini juga tidak kalah penting loh Mams. Bukan berarti lemak itu semuanya jahat ya. Nah, lemak ini bisa bersumber dari minyak ikan ya, untuk yang lemak yang baik, yang kaya sekali akan DHA dan omega 3, dan juga termasuk lemak yang berasal dari kacang-kacangan seperti lemak minyak almond atau juga dari zaitun. Nah Mams, tadi kan kita sudah bahas nih tentang makronutrien. Sekarang apa saja ya mikronutrien yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan ibu menyusui? Nah, mikronutrien ini memang jumlah yang dibutuhkan oleh kita hanya sedikit ya Mams, tapi efeknya sangat besar sekali. Nah, pada ibu hamil dan juga ibu menyusui, mikronutrien yang dibutuhkan adalah diantaranya asam folat yang pertama, kemudian ada kalsium, ada zat besi, ada juga vitamin seperti vitamin D, vitamin C, vitamin E, vitamin A, kemudian juga ragam vitamin B seperti vitamin B1, B6, dan B12, dan juga DHA juga penting untuk mendukung kehamilan dan menyusui. Nah, kemudian Mams, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama asam folat. Asam folat ini kenapa disebutkan paling awal? Karena sejatinya pada saat sebelum memulai kehamilan, biasanya asam folat ini sangat dianjurkan oleh ibu-ibu yang akan mempersiapkan kehamilan. Nah, asam folat ini kalau pada saat ibu yang akan mempersiapkan kehamilan, itu jumlahnya sebesar 400 mikrogram. Nah, ketika sudah hamil, naik dosisnya menjadi 800 sampai dengan 1000 mikrogram. Pada ibu menyusui berapa dok? Kalau pada ibu menyusui asam folat tetap masih diperlukan, yakni sebesar 500 mikrogram. Apa fungsinya asam folat dokter? Asam folat ini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang susunan saraf pusat. Nah, pernah nggak Mams mungkin melihat anak yang dengan penonjolan susunan saraf pusat atau disebut dengan sifida bifida? Nah, kita tidak mengharapkan hal itu terjadi, maka asam folat menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua adalah kalsium. Kalsium sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang tulang dan juga kranium dari bayi. Kalsium yang dibutuhkan pada ibu hamil cukup besar, yakni sekitar 1000 sampai dengan 1500 mg sehari.
Kalsium bisa kita dapatkan dari susu, telur, yogurt, dan produk-produk olahan susu lainnya seperti keju, dan ini sangat penting sekali untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian yang berikutnya adalah zat besi. Nah, zat besi ini penting sekali untuk mencegah anemia, Mams. Kebanyakan ibu hamil pasti mengalami penurunan jumlah zat besi dalam tubuhnya, atau biasanya kalau dilakukan cek laborat kita bertemu dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini ketika rendah maka harus disupport dengan zat besi, karena volume darah ibu akan meningkat cukup banyak dan kemudian zat besi yang terlarut akan semakin sedikit. Berapa jumlah yang dibutuhkan? Pada ibu hamil dibutuhkan zat besi sekitar 27 sampai dengan 30 mg sehari, dan pada ibu menyusui dibutuhkan 45 mg sehari. Kalau kurang bagaimana, Dok? Kalau kurang akan terjadi anemia yang akan menyebabkan berbagai macam hal ya. Tentunya pada saat persalinan bisa menyebabkan perdarahan. Kemudian pada saat menyusui misalkan memang kurang, akan terjadi gangguan emosional maupun kognitif pada bayi karena kurangnya zat besi dalam tubuh bayi yang disusui. Kemudian yang lain juga ada vitamin D dan juga vitamin D3 tentunya yang akan mendukung penyerapan dari kalsium, dan vitamin-vitamin yang lainnya yang tentunya nanti akan terkait dengan mikronutrien yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, Mams, sekarang bagaimana sih pola makan yang tepat untuk ibu menyusui dan ibu hamil? Jadi untuk yang pertama, pada ibu hamil kita ketahui bahwa kehamilan itu sendiri dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase trimester 1, kemudian trimester 2, dan trimester 3. Nah, untuk trimester 1 dimulai dari usia kehamilan awal sampai dengan usia kehamilan 14 minggu. Dan trimester 2 adalah dimulai dari usia kehamilan 14 minggu, lebih dari 14 minggu dan sampai 28 minggu, dan trimester 3 adalah lebih dari 28 minggu. Nah, pada trimester 1 kebutuhan kalori yang dibutuhkan adalah ada tambahan 180 kalori dari jumlah porsi yang biasanya dimakan, yakni kurang lebih 1.800 sampai dengan 2.000 kalori. Untuk trimester 2 yang dibutuhkan adalah kira-kira ada tambahan 300 kalori atau totalnya sekitar 2000 sampai dengan 2200 kalori, dan begitu juga dengan trimester 3. Nah, bagaimana dengan ibu menyusui? Untuk ibu menyusui kira-kira membutuhkan tambahan kalori dari fase biasanya adalah 500 kalori. Jadi kira-kira ibu menyusui itu lebih besar dibanding ibu hamil, sekitar 2200 sampai dengan 2500 kalori. Nah, Mams, tadi kita sudah tahu ya berapa besarannya kalori yang akan dimakan dan dibutuhkan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, pertanyaannya nih, sekarang kan kita sedang berada dalam bulan Ramadan dan kita akan menjalankan ibadah puasa. Apakah bisa ibu hamil ataupun ibu menyusui itu berpuasa? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien. Nah, jadi begini, tadi kita sudah tahu ya, untuk kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, maka untuk trimester 1 sebenarnya hal yang paling harus diwaspadai adalah kondisi mual dan muntah yang terjadi, karena memang wajar ya Mams, ada peningkatan kadar beta HCG dalam darah ibu. Nah, jika memang trimester 1 terjadi mual dan muntah dan memang kondisi Mams pastinya sedang tidak fit atau tidak prima karena proses mual dan muntah tadi, dan juga kita ingat bahwa trimester 1 ada proses organogenesis atau pembentukan organ, maka mungkin alangkah bijaksananya menunda puasa terlebih dahulu. Dan kemudian untuk trimester 2 dan 3 nih, misalkan Mams sekarang sedang usia kehamilannya di atas 14 minggu ya, atau sekitar 3,5 bulan ke atas, kemudian telah melakukan pemeriksaan kondisi kehamilan Mams semua ke dokter kandungan, maka diperbolehkan untuk berpuasa jika
Moms tidak mengalami kondisi anemia, kemudian kondisi hipertensi, atau juga tidak ada komplikasi lainnya dalam kehamilan, maka moms diperbolehkan untuk berpuasa. Lalu bagaimana untuk ibu menyusui? Untuk ibu menyusui selama juga tidak ada komplikasi anemia ataupun kemudian tidak ada kondisi yang memperberat seperti penyakit jantung, hipertensi dan yang lainnya, maka sebenarnya moms diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, kemudian moms, ini kan tadi kita membahas tentang puasa pada ibu hamil dan ibu menyusui ya moms. Nah, secara teknis ibu menyusui dan juga ibu hamil tetap makan 3 kali ya, dengan 2 kali snack dan juga 2 kali minum susu nih moms. Cuma waktunya saja yang digeser. Jadi secara teknis moms yang sedang hamil dan menyusui tetap makan mulai dari sahur dengan komposisi karbohidrat, protein, dan juga sayur mayur yang lengkap pada saat sahur. Kemudian berlanjut setelah buka puasa, moms memulai dengan takjil terlebih dahulu. Jangan langsung makan yang berat ya moms. Jadi memulai dengan takjil, dengan yang manis seperti kurma atau teh hangat. Kemudian moms selingi dulu dengan sholat maghrib, dan barulah moms makan malam dengan komposisi yang lengkap setelah sholat maghrib itu. Dan kemudian setelah sholat tarawih, moms makan lagi yang ketiga dengan komposisi karbohidrat, protein, mungkin juga dengan tambahkan buah-buahan. Dan kemudian yang terakhir adalah sebelum tidur, moms menutup makan pada hari itu dengan minum susu. Nah, nanti mungkin kita akan bisa bahas lebih detailnya lagi ya moms terkait bagaimana nih cara pola makan yang lebih detailnya pada saat berpuasa, dengan mengajukan pertanyaan di forum Q&A pada Instastory yang bisa nanti moms lihat di Instagram RSIA Kusuma Praja. Dan kemudian pertanyaannya bisa langsung tuh moms ketik di Instastory yang nantinya akan kami terima. Dan kemudian nanti pertanyaan moms semua insya Allah akan saya jawab pada program Q&A setelah ini. Demikian moms, semoga bisa bermanfaat ya, dan kemudian bisa menyiapkan nutrisi yang terbaik untuk calon buah hati tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi moms.